Haleluya. Shalom dan salam bahagia. Kita jumpa lagi di TV Pantai Costa. Kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang agak unik, yaitu 8 pembunuhan yang dilakukan oleh Tuhan secara langsung. Dan kita akan mengikuti poin itu satu demi satu. Namun kita akan membuka dengan sebuah ayat, yaitu Tuhan berikhtiar, berencana untuk membunuh Musa. Kita lihat dalam Keluaran 4 ayat 24. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuh Musa. Tuhan ada planning, entah apa sebabnya, mengapa dia mau membunuh Musa. Tetapi ada sebuah jawaban yang kita temukan dalam ayat yang ke-25. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Nah, di sini kita lihat bahwa Sipora istrinya menyunat anaknya atau anak Musa. Dan kita lihat dalam ayat 26, lalu Tuhan membiarkan Musa. Jadi Musa lolos dari rencana pembunuhan Tuhan. Pembunuhan Tuhan terhadap Musa artinya dibatalkan. Nah, mari kita lihat ada 8 poin tentang bagaimana Tuhan membunuh manusia. Nomor 1, Tuhan membunuh karena pelanggaran seks atau penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa orang, oleh 2 orang, yaitu Er dan Onan. Tercatat dalam Kejadian 38 ayat 7, tetapi Er, anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuhnya. Kemudian ayat yang ke-10, tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Jadi yang dibunuh Tuhan ada 2 orang kakak beradik, yaitu Er dan Onan. Itu terjadi karena ada penyimpangan dan ada pelanggaran yang mereka buat yang bertentangan dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Hati-hati, mari kita menjaga diri dengan baik, hidup dengan baik, supaya kudus di mata Tuhan. Jangan sampai Tuhan bertindak keras kepada kita karena pelanggaran hidup moral. Nomor 2, Tuhan membunuh anak sulung Mesir. Itu tercatat dalam Keluaran 12 ayat 29 dan Keluaran 13 ayat 15. Saya membaca Keluaran 12 ayat 29. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di Mesir. Tuhan membunuh. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan berserta segala anak sulung hewan. Tindakan keras dari Tuhan memilih semua anak sulung dan membantainya, membinasakannya, membunuhnya. Apa sebab? Sebabnya adalah Raja Mesir, Firaun, menghalang-halangi orang Israel untuk beribadah. Ini menimbulkan amarah Tuhan, angkarah Tuhan, sehingga Tuhan melakukan sebuah tindakan yang sangat keras, yaitu membunuh semua anak sulung Mesir, dari anak Firaun sampai kepada anak budak, anak-anak orang yang terkurung dalam penjara, semuanya dibunuh oleh Tuhan. Jangan melarangkan ibadah. Doronglah keluarga kita, teman dan saudara kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itu akan menimbulkan belas kasih Tuhan atas kita. Nomor 3, Tuhan membunuh pasukan Mesir di bawah pimpinan Firaun. Ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir dan telah keluar dari kota di Mesir, mereka kemudian dikejar oleh Firaun dengan bala tentara yang kuat, perkasa,
dan persenjataan yang hebat, termasuk kereta-kereta perang yang canggih ketika itu. Orang Israel tidak mungkin terluputkan karena mereka terdiri dari anak-anak, wanita-wanita, dan orang-orang yang sedang kelelahan saat berjalan di padang gurun yang luas. Tapi apa yang terjadi? Tuhan membunuh pasukan Mesir itu ketika orang Israel telah menyeberangi Laut Kulsum dan orang Mesir berada di tanah kering ketika laut terbelah menjadi dua, maka Allah membalikan tembok air di kiri dan kanan, menutup mereka dan membuat mereka semua mati lemas. Dalam Ulangan 11 ayat 4, juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yaitu bagaimana ia membuat air laut Tebrau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Tindakan Tuhan sangat hebat dan dahsyat, mampu melakukan pembunuhan orang-orang hebat. Ini yang dilakukan oleh Tuhan karena mereka memburu dan mengejar orang-orang percaya. Stay dan tinggallah dalam lindungan Tuhan. Tuhan pemelihara kita. Tuhan pemelihara Anda semuanya. Di dalam Tuhan kita aman. Nomor 4, Tuhan membunuh orang-orang rakus. Kita tahu dalam Mazmur pasal 78 ayat 31, maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan teruna-teruna Israel. Apabila ia membunuh mereka, maka mereka mencari dia. Mereka berbalik dan mengingini Allah. Mereka teringat pada Allah, bahwa mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, dan bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah penebus mereka. Ingat peristiwa ini merupakan peristiwa orang Israel bersungut-sungut, ngomel. Mereka komplain pada Tuhan. Mereka teringat mentimun Mesir, bawang prei dari Mesir. Mereka teringat daging-daging enak di Mesir. Mereka meminta supaya mereka mendapatkan daging. Betul, lewat Musa yang berseru kepada Tuhan, daging Tuhan kirimkan, tak tanggung-tanggung. Daging yang dikirimkan oleh Tuhan adalah burung-burung puyuh yang dihamparkan oleh Tuhan ke sekeliling perkemahan orang-orang Israel. Dan mereka menangkap burung-burung puyuh itu, dan mereka memakannya dengan rakus. Belum lagi tertelan apa yang ada di dalam mulut. Digenggam tangan mereka masih penuh daging. Ini membangkitkan amarah Tuhan. Ini membangkitkan keangkaraan hebat pada Tuhan. Yang terjadi adalah mereka dibunuh oleh Tuhan dan dikuburkan di Kibrota Awa, yang artinya kuburan orang-orang rakus. Kita mungkin diberikan berkat oleh Tuhan dalam bentuk dan versi berbagai macam. Tapi satu hal yang kita perlu ingat, jangan kita menjadi tamak. Jangan kita menjadi rakus. Jangan kita kemudian merasa diri bahwa apa yang kita miliki adalah untuk diri kita sendiri. Itu membuat Tuhan marah. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk orang-orang Israel, Tuhan membantai mereka. Kalau kita memiliki berkat, itu adalah anugerah Tuhan. Dan kalau kita sudah punya, mari kita membagi untuk yang lain. Jangan membuat Tuhan marah. Nomor 5, Tuhan membunuh 70 orang Filistin di Bet Shemesh. Kita lihat dalam 1 Samuel 6 ayat 19, dan ia membunuh beberapa orang Bet Shemesh karena mereka melihat ke dalam tabut. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Dan kita tahu bahwa kota-kota besar yang ada di Israel, tempat tinggal dari orang-orang Filistin, adalah Asdod, Gaza, Askelon,
Gath, dan Ekron. Ini adalah kota-kota besar dari orang-orang Filistin yang tidak sempat ditaklukkan oleh Yosua dan juga oleh Daud. Dan kemudian kita tahu bersama bahwa tabu Tuhan dirampas oleh orang-orang Filistin. Tabu Tuhan mereka bawa ke daerah orang Filistin, tetapi ternyata tabu Tuhan itu menimbulkan geger besar di sana dan membuat orang-orang Filistin ketakutan. Nah, pada suatu ketika ada orang ingin melihat apa isi tabut itu. Ketika mereka membuka dan melihatnya, Tuhan membunuh mereka. Tuhan membunuh 70 orang yang berani melihat apa isi tabut Tuhan itu. Kita tahu bersama bahwa isi tabut Tuhan itu adalah dua lok batu, bokor emas yang berisi manah, dan tongkat Harun yang bertunas. Itu adalah barang maha kudus yang begitu suci, yang tidak sembarang orang boleh melihatnya, apalagi orang-orang kafir. Inilah yang kemudian menimbulkan kemarahan hebat dari Tuhan. Dan Tuhan membunuh 70 orang sekaligus karena berani melongok langsung, mengintip dan melihat isi tabut Tuhan itu. Kita harus layak di hadapan Tuhan. Dengan memiliki kelayakan di hadapan Tuhan, kita berhak memperoleh hak istimewa untuk melihat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Nomor 6. Tuhan membunuh Raja Saul. Kita tahu bersama bahwa Raja Saul bunuh diri ketika dia sedang terdesak dalam peperangan. Karena rasa malunya, maka dia menjatuhkan badannya ke pedangnya sendiri. Dan kemudian dia mati. Tapi ada sebuah laporan ayat Alkitab dalam 1 Tawaris 10 ayat 14. Ini penting untuk kita pahami. Dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Ini, Saul tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Di sini kita lihat bahwa ada ayat yang memberikan informasi bahwa Saul dibunuh oleh Tuhan, dihabisi oleh Tuhan. Apakah kedua peristiwa atau apakah kedua ayat ini bertentangan? Tidak. Tidak. Memang Saul bunuh diri, tetapi itu adalah tindakan Tuhan atasnya karena melawan Tuhan, tidak meminta petunjuk Tuhan. Hari-hari ini kita sebagai hamba-hamba Tuhan dan umat-umat Tuhan, kita harus meminta petunjuk Tuhan. Dengan meminta petunjuk Tuhan, maka kita ada di dalam jalan yang benar, disayang dan dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Nomor 7, Tuhan membunuh Usa karena teledor. Kita tahu bersama bahwa tabut Tuhan berada di rumah Abinadab yang ada di atas bukit, dan kemudian Usa dan Ahio anak Abinadab mengantarkan kereta itu supaya tabut dimuat di atas kereta dan kemudian dibawa pergi menuju ke Yerusalem. Akan tetapi apa yang terjadi kemudian? Ayat 6, ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakom, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembunya itu tergelincir, karena goyang dan mau tergelincir, dan mungkin pikir Usa bahwa tabut itu akan jatuh ke tanah, maka dia mencoba mengulurkan tangannya untuk mengamankan tabut itu. Tetapi dalam ayat 7, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Nah, ini kita lihat bahwa sebuah keteledoran kecil yang berusaha membantu, berusaha menolong dan mengamankan, tapi ternyata salah di mata Tuhan. Keliru cara kerjanya.
Cara kerjanya ini membuat Tuhan marah dan Tuhan membunuh Usa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita membuat keteledoran yang berakibat fatal. Pelayanan pekerjaan Tuhan adalah suci. Pelayanan pekerjaan Tuhan itu mulia. Kita harus kerjakan dengan benar dan baik. Dan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, jangan kita buat keteledoran. Dan itu berakibat sangat buruk sekali. Saudara-saudara sekalian, nomor 8, Tuhan membunuh orang Sodom dan Gomora. Ini adalah kisah besar yang sangat luar biasa dan sangat melekat di otak dan hati kita. Bagaimana dosa, pelanggaran hidup nikah, dosa seksual itu ternyata membuat sakit hati Tuhan. Dan itu kemudian menimbulkan sesuatu yang membuat masyarakat daerah itu melakukan komplain kepada Tuhan. Betapa dosa Sodom dan Gomora telah membuat heboh. Sudah tersebar luas. Dan itu menyakiti orang-orang lain. Membuat syah banyak orang. Dan terlebih membuat Tuhan marah. Selanjutnya kita sudah tahu. Tuhan mengirimkan api dan belerang dari langit. Menghantam kota Sodom dan Gomora, membinasakan semua propertinya, menghancurkan semua lahan pertaniannya, menghabisi semua ternak peliharaan, dan kemudian membakar hidup-hidup seluruh masyarakat di kota itu. Ini adalah reaksi Tuhan terhadap dosa. Tuhan melakukan pembunuhan. Saudara-saudara sekalian, hiduplah taat sama Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Pertolongan Tuhan akan datang kepada kita secara nyata. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah.